Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Untuk di video kali ini saya akan suguhkan kepada kalian sejarah kemerdekaan Indonesia yang penuh perjuangan. Bagaimana sejarahnya? Sebelum melanjutkan ke videonya, bagi yang belum subscribe, segera di subscribe dan nyalakan loncengnya. Bantu dan support terus channel ini biar channel ini selalu semangat membuat video sejarah tempo dulu yang belum kalian ketahui. Yuk kita simak videonya. Tapi ingat, jangan di skip dan jangan pindah channel ya. Pantengin aja terus videonya, biar kalian pada paham. Oke? Cus, cus, ngeng, ngeng. Hari kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Tanggal tersebut bertepatan dengan momen dibacakannya teks proklamasi Indonesia oleh Presiden Soekarno di tahun 1945. Namun, perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka dan membacakan teks proklamasi tersebut tidaklah mudah. Bangsa Indonesia harus mengalami penjajahan dari negara-negara seperti Belanda dan Jepang selama bertahun-tahun. Tujuan para penjajah mendatangi Indonesia memang untuk mendapatkan sekaligus menguasai pasar dengan menjual rempah-rempah yang saat itu sangat mahal. Melihat banyak orang yang menderita, Soekarno dan yang lainnya tergerak untuk maju dan melakukan perlawanan demi mengusir para penjajah. Pada akhirnya, perjuangan mereka pun menuai hasil. Saat itu, Jepang memang sedang menjajah Indonesia, namun mereka juga mengalami serangan dari sekutu saat Perang Pasifik. Pada 6 Agustus tahun 1945, terjadi pengeboman Hiroshima oleh sekutu, sementara di Nagasaki, bom terjadi pada 9 Agustus tahun 1945. Akibatnya, 14.000 penduduk Jepang yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Hal ini yang membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari sekutu. Buntut dari momen tersebut, Jepang pun membebaskan Indonesia. Pihak Jepang menjanjikan membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Pada 14 Agustus tahun 1945, golongan muda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Khairul Saleh Wikana, dan Darwis mendesak golongan tua yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melangsungkan kemerdekaan. Namun menurut golongan tua, Indonesia harus memiliki strategi lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan. Akhirnya, kelompok muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang 16 Agustus tahun 1945. Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif, sebab mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain, golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Pasalnya, golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentuk Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Sultan Syahrir yang termasuk dalam golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Selanjutnya, rapat resmi dilangsungkan di Pegangsaan Timur Jakarta pada 15 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Johar Nur, Subianto, Armansyah, Khairul Saleh, Kusnandar, Wikana, Margono, dan Subadio. Hasil rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus menggantungkan pada pihak lain dan merupakan hak rakyat Indonesia. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, mereka tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI.
Sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Pilihan membawa Soekarno dan Hatta keluar Jakarta adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pengamanan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dibantu dengan perlengkapan tentara peta. Rengas Dengklok sendiri dipilih karena letaknya strategis dan terpencil, sehingga tentara peta bisa mengawasi setiap langkah tentara Jepang. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok membuat jalan pikiran Soekarno dan Hatta berubah, dan pada akhirnya menyetujui agar proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan. Setelah kembali ke Jakarta, mereka menuju kediaman Laksamana Maeda untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rumah Laksamana Maeda dipilih dan menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia karena Maeda merupakan kepala kantor penghubung Angkatan Laut yang aman dari ancaman militer Jepang. Pada akhirnya, berdasarkan pembicaraan antara Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, didapatkan rumus teks proklamasi yang langsung ditulis tangan oleh Soekarno. Naskah tulisan tangan Soekarno ini nantinya mengalami 3 perubahan setelah diketik oleh Sayuti Melik. Setelah dirumuskan dan disahkan, pembacaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mulanya rakyat dan para tentara Jepang mengira bahwa pembacaan teks tersebut akan dilakukan di lapangan Ikada. Bahkan, atas dasar prasangka ini, tentara Jepang sudah memblokade lapangan Ikada terlebih dahulu. Memimpin barisan pelopor, Sudiro yang hadir di lapangan Ikada pada saat itu, kemudian menyampaikan situasi yang terjadi di sana kepada Muwardi, yakni Kepala Keamanan Soekarno. Saat itu, ia mengetahui bahwa pembacaan proklamasi ternyata akan diikrarkan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Pada saat itu, halaman rumah Soekarno telah dipadati oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Semua sibuk mempersiapkan pembacaan teks. Bahkan Fatmawati, istri Soekarno, tengah menjahit bendera dengan tangan yang ukuran tidak standar. Setelah persiapan lengkap, teks proklamasi dibacakan oleh Presiden Soekarno yang menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan, setelah proklamasi dikumandangkan pun masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang. Bangunlah suatu dunia di mana semuanya bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Nasionalisme itu ialah suatu etikat, suatu keinsapan rakyat bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu bangsa. Kita jangan pernah mewarisi abu Sumpah Pemuda, tetapi kita harus mewarisi apinya Sumpah Pemuda. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudra, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe. Bukan bangsa kuli, bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir para penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta. Apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embel dengan syarat ini, syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bistik tapi jadi budak. Negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu golongan adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Kemerdekaan hanya didapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar, dengan tekad merdeka, merdeka atau mati. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.
Cukup itu saja sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang saya bahas di video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan bahwa Indonesia merdeka tidaklah mudah untuk mencapai kemerdekaan. 17 Agustus 1945 itu dimana momen negara Indonesia merdeka. Untuk ini kami segenap para generasi muda tidak tahu apa yang selanjutnya yang akan kami lakukan untuk menjaga negeri ini. Kami, pemuda-pemudi tidak merasakan bahwa untuk mendirikan, membangunkan negeri ini dengan banyak sekali dan tidak sedikit pahlawan. Pejuang pembela tanah air telah banyak gugur di medan pertempuran. Hanya untuk menenteramkan, memajukan generasi yang akan datang seperti sekarang ini. Terima kasih pejuang Indonesia, jasa-jasamu akan selalu kami kenang. Negerimu akan selalu kami jaga sebisa dan semampu kami. Merdeka, merdeka dan merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.